Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Rizka Pindah dengan NIM 200422228 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana listing program dari halaman 6 modul bahan ajar array dimensi 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana listing program baris per barisnya. Baris pertama yaitu kita kenal dengan file header atau kita sebut dengan file header ini. Nah, file header ini adalah sebuah file yang berisi deklarasi untuk berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh program, baik itu standar output, input, dan juga bisa sebagai sinteks. Jadi, file header ini juga bisa memberikan sebuah fitur atau fungsi tertentu yang terdapat di sebuah library dan dapat kita gunakan di program bahasa C kita. Seperti yang kita lihat, ini pada baris pertama yaitu saya menggunakan 3 file header. Yang pertama yaitu include conio, yang kedua include stdio, yang ketiga yaitu include stdlib. Seperti yang kita ketahui, file header ini sendiri banyak macam dan banyak sekali jenisnya. Itu tergantung listing program yang kita jalankan nantinya. Pada baris selanjutnya, pada baris keempat yaitu ada main atau in main. Nah, main ini adalah fungsi utama dari sebuah kode bahasa C. Fungsi ini memberikan nilai balik menurut tipe datanya. Dan karena memiliki nilai balik tersebut, maka diberikan perintah return nilai. Nah, pada fungsi main ini disertakan dengan tanda kurung ini ya. Nah, lalu pada baris ke-6 yaitu ada kurung kurawal. Pada baris ke-6, selanjutnya kita akan memasukkan angka atau huruf pada tampilan output nantinya. Nah, pada baris ke-6 ini, kita menggunakan fungsi in. Fungsi in ini berfungsi untuk memasukkan nilai. Pada baris ke-7, kita menggunakan fungsi char. Fungsi char ini berfungsi untuk memasukkan huruf. Pada baris ke-8 itu kita menggunakan fungsi int, i. Pada baris ke-9 yaitu sistem dalam kurung kutip CLS. Nah, fungsi pada baris ke-9 ini bisa digunakan juga yaitu fungsi sclr, yaitu perintah yang digunakan dalam bahasa C untuk mengosongkan atau membersihkan halaman sehingga pada halaman selanjutnya tampilannya kosong. Nah, fungsi clrscr ini bisa juga digantikan dengan fungsi sistem dalam kurung kutip cls dan disertakan dengan file header include stdlib.h. Pada baris ke-10 yaitu ada fungsi for. Fungsi for ini yaitu berfungsi untuk perulangan mulai dari variabel i sama dengan 0 sampai i sampai sama dengan 15. Dan dengan perintah i++ ini, maka artinya dalam setiap perulangan naikkan variabel i sebanyak 1 angka. Selanjutnya pada baris ke-11 yaitu kita membuka kurung kurawal lagi. Pada baris ke-12 yaitu fungsi printf. Fungsi printf di sini menampilkan ke layar output, yaitu nanti akan menampilkan output seperti yang kita lihat, yaitu masukkan nilai mahasiswa ke 1 sampai 15. Di sini sudah kita lihat tadi 1 sampai 15. Jadi, fungsi printf itu adalah fungsi menampilkan
di layar output. Pada baris ke-13, yaitu fungsi scanf, berfungsi untuk memasukkan data variabel. Scanf ini bisa sebagai inputan saja atau membaca data. Untuk memasukkan data, scanf ini memakai tanda kutip. Nah, di sini saya menggunakan scanf dalam kurung kutip %D. Kenapa %D? Karena untuk memasukkan variabel berupa bilangan bulat atau integer. Seperti yang kita ketahui, scanf ini sendiri banyak macamnya. Ada %D, %F, dan %S. Selanjutnya pada baris ke-14 yaitu ditutup lagi dengan kurung kurawal. Pada baris ke-15 yaitu fungsi for, i sama dengan 0, i sampai sama 15, i plus plus. Pada baris ke-16 yaitu kita gunakan kurung kurawal lagi. Selanjutnya pada baris ke-17 yaitu ada fungsi if. Fungsi if di sini berfungsi untuk menampilkan data huruf dari nilai mahasiswa diisi dari rentang 81 sampai 100. Mahasiswa akan mendapatkan nilai A. Apabila nilai mahasiswa tidak berada di urutan angka tersebut, maka program akan menjalankan fungsi if selanjutnya, dan apabila tidak ada juga, maka fungsi tersebut akan menjalankan fungsi seterusnya. Yaitu dengan kata lain, di sini seperti yang kita ketahui, di sini fungsi if rentang nilai dari 81 sampai 100 itu akan bernilaikan A. Nah, jika nilainya 71 sampai 80 itu akan bernilai B, sedangkan nilai 56 sampai 70 itu akan bernilai C. Sedangkan angka 41 sampai 55 itu akan bernilai D. Nah, bagian yang selanjutnya yang dari 41 ke bawah itu akan bernilaikan E. Selanjutnya yaitu di sini pada baris ke-27 ini ada kurung kurawal untuk penutup yang tadi, kurung di atas ini. Nah, pada baris ke-28, ini sama fungsinya fungsi for, yaitu i sama dengan 0, i sampai dengan 15, i plus plus. Pada fungsi ke-29, yaitu ada fungsi printf. Fungsi printf ini juga berfungsi sebagai memasukkan atau menampilkan layar output nantinya pada ketika setelah di run, nantinya akan muncul di output nilai mahasiswa ke 1 sampai 15 serta nilai hurufnya yang telah disebutkan nilai A, B, C, D, dan E. Selanjutnya pada baris ke-30 yaitu fungsi get. Fungsi get sebenarnya merupakan fungsi yang digunakan untuk membaca input dari keyboard. Gets ini merupakan kepanjangan dari get karakter. Nah, gets ini berfungsi sebagai membaca input dari keyboard ini sendiri, membaca semua listing program ini. Nah, pada baris yang terakhir yaitu ditutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, setelah kita compile, lalu kita dapatkan tampilan outputnya yaitu seperti ini. Masukkan nilai mahasiswa ke 1 sampai 15. Kita masukkan angka sembarang angka. Nah, maka akan ditampilkan hasil output seperti ini. Oke, itulah penjelasan listing program dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.